Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa subhanaka la fahma lana illa ma fahamta lana innaka antal jawadul karim. Wa qur rabbi zidna ilman wa ba'd. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ulama'ina wa masyayikhina. Allahumma albishum libasan sihatin wal afiyah. Allahumma ighfir lana khati'atina wa jahlana wa israfana fi amrina. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba rasulik wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka an-naf'a wat taqwa wal afafa wal ghina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati pimpinan Permai, pembina Permai, dan perwakilan KBRI yang hadir, dan seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah dan jabil yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Wa hayyikum jami'an bi tahiyatil Islam tahiyatan thayyibatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semuanya banyak sekali kenikmatan, wabil khusus nikmat iman dan Islam yang Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk menitipkannya ke dalam hati-hati kita semuanya. Salawat dan salam juga semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita semuanya cinta kepada beliau, kita semua rindu kepada beliau, dan mudah-mudahan bekal cinta dan rindu ini menjadikan sebab kita nanti berkumpul bersama beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Topiknya menyambung pada 2 bulan lepas, yaitu tentang isu-isu psikologi dalam rumah tangga dan tuntunan Islam dalam melaluinya. Kalau 2 bulan lalu itu tentang OCPD, ya, sekarang tentang NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Latar belakang ceritanya masih sama, bahwa data statistik BPS yang menyatakan tingginya tingkat perceraian di Indonesia itu 63% disebabkan perselisihan atau pertengkaran yang berkelanjutan. Kemudian 25,05% disebabkan isu ekonomi, dan 8% karena ditinggal lari. Ya. Jadi 3 tertinggi penyebab perceraian itu adalah perselisihan yang berkelanjutan, nggak pernah selesai, ada aja isunya, sampai 63%. Kemudian ekonomi 25%, kemudian ditinggal lari 8%. Ya. Ini dari data BPS terakhir, yaitu 5 tahun terakhir, ya, diambil rata-ratanya. Baik, kurang lebih sama, ya, seperti saya sampaikan hari itu. Brunei Key Indicators 2024 published by DEPS Brunei mencatat tahun 2022 2.800 pernikahan, 858 perceraian. Tahun 2023 2.500, jadi yang nikah lebih sedikit. Tahun 2022 yang nikah 2.800, yang cerai 588. 2023 yang menikah 2.500, yang cerai 735. Ya, dalam tahun yang sama, ya, berdasarkan data dari Brunei Key Indicators 2024 di IPS Brunei. Artinya secara umum isu itu kurang lebih sama di hampir di semua tempat, ya, yaitu tingkat perceraian yang tinggi di kalangan mungkin dalam hal ini umat Islam, ya, karena 2 negara ini majoritinya adalah umat Islam. Ya.
Baik, masuk kepada isu yang kedua, ya isu psikologi yang kedua, yaitu tentang narcissistic personality disorder. Saya minta maaf, lupa minta ini apa namanya, ya untuk kelupaan ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan bisa diikuti ya. Uh, jadi berdasarkan DSM-5 ini adalah buku panduan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Psikologi Amerika yang diikuti oleh psikolog terbanyak di dunia ya. Itu mengeluarkan satu panduan tentang isu-isu psikologi, di antaranya adalah personality disorders. Di antara personality disorders itu ada narcissistic personality disorder. Apa katanya? Katanya narcissistic personality disorder is a pattern of grandiosity, need for admiration, and lack of empathy. Ya, jadi maksudnya adalah NPD ini, narcissistic personality disorder ini adalah pola perilaku yang ditandai dengan rasa agung dirinya, gitu ya. Grandiosity itu rasa dirinya tinggi, ya, untuk secara general, ya. Secara berlebihan, kemudian ada need for admiration. Dia punya keperluan atau kebutuhan yang kuat untuk admiration, dikagumi oleh orang. Dia paling suka kalau orang bilang, wah emang kamu yang paling. Ya, kamu yang paling apa aja, pokoknya paling aja. Ya, nah, dia ada keperluan, kalau nggak dengar itu sehari dia pening. Ya, dia mesti mencari itu. Ya, kata-kata itu mesti didengar oleh telinganya, gitu ya. Kemudian lack of empathy, ya, kurangnya empati. Ya. Kalau simpati itu merasa kasihan dengan orang lain. Kalau empati itu mendudukan diri kita nih pada diri orang lain itu, sehingga kita bisa merasakan apa yang dia rasakan. Ya, jadi jangan salah tempat bilang simpati dengan empati. Ya, kalau simpati itu rasa kasihan, kalau ada orang terjatuh ya, aduh, ikut ngomong aduh itu udah simpati itu. Ya, dia merasakan apa namanya, merasa kasihan dengan yang terjatuh misalnya. Ya, baik. Jadi lack of empathy. Kalau lack of empathy berarti dia nggak bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, atau dia nggak mau. Ya, nah itu NPD secara umum. Ya. Kemudian dijelaskan lagi dalam buku panduan tersebut bahwa orang dengan NPD atau narcissistic personality disorder itu, yang pertama, memiliki keyakinan bahwa dirinya spesial dan lebih unggul dibanding orang lain. Jadi kalau dalam keluarga misalnya, ya, dia meletakkan dirinya itu paling spesial di rumah. Gitu. Ya, kalau dia suami ya berarti dia merasa paling spesial, pokoknya dilayanin. Ya, maunya dilayanin. Kalau dia istri pun kurang lebih sama. Ya. Maunya dilayanin atau dispesialkan lah posisinya, ya. Baik. Dalam catatan DSM-5 ini, 87% penderita NPD itu laki-laki. Nah, ya, betul. Laki-laki, ya. Khususnya yang berstatus suami biasanya, ya, berstatus suami. Jadi penderita isu narsis ini, itu kebanyakannya laki-laki, ya. Tapi ini kan surveinya di Amerika, ya. Kalau di Brunei gimana? Nggak tahu ya. Kalau di Indonesia gimana? Nah itu, ya. Jadi perlu juga itu diketahui sehingga bisa dicari solusinya, ya, solusinya. Jadi budaya riset itu belum begitu kuat di kalangan orang timur. Ya, kita ini kalau sedang ada orang survei kabur. Ya, nggak mau ditanya. Ya, sehingga data yang dimiliki oleh negara-negara timur itu kebanyakannya biasanya datanya itu kalau tidak lengkap ya tidak akurat gitu. Ya, kalau tidak lengkap tidak akurat, ya, gitu. Jadi Departemen Pertanian punya data luas tanah sekian juta hektar, ya. Tiba-tiba Badan Wakaf punya data lagi, data tanah sekian juta hektar, bedanya sekian juta gitu. Ya. Nah, jadi
kurang akurat, ya, dari antar departemen kurang akurat, ya. Tapi budaya itu mudah-mudahan segera beralih, ya, ketika kita sudah mulai open minded, ya, dan terbuka dengan sains, ya. Sains tidak berarti melupakan agama, ya. Bahkan sains itu menguatkan keyakinan kita kepada agama. Kalau memang dia dilakukan dengan cara interpretasinya juga dengan cara yang benar, ya. Baik, yang kedua, orang dengan NPD itu mengharapkan perlakuan istimewa atau penghormatan tanpa harus membuktikan dirinya itu istimewa. Nah, jadi kalau yang pertama tadi dia yakin dirinya istimewa. Yang kedua, dia mengharap orang lain memperlakukan secara istimewa tanpa dia perlu membuktikan bahwa dirinya itu istimewa. Nah, ini orang NPD. Pokoknya, gitu. Bentar sedikit, pokoknya, gitu ya. Jadi nggak ada dialog. Orang NPD paling menghindari dialog. Ya, dia kuncinya itu pokoknya. Pokoknya aku kepala keluarga di rumah ini, gitu. Ya, harus ikut. Ya, menutup pintu musyawarah. Ya, menutup pintu musyawarah. Itu salah satu indikasi, ya, baik laki-lakinya ataupun perempuannya, ya. Kadang-kadang kan perempuannya juga yang seperti itu misalnya, ya, istrinya. Kemudian orang NPD ini cenderung memanfaatkan orang lain demi keuntungan pribadi. Nah, hati-hati nih, ya. Mengambil kesempatan dalam kesempitan. Nggak mau usaha banyak tapi hasilnya mau banyak, ya. Nah, ini salah satu ciri orang NPD. Sering begitu, ya. Sering memanfaatkan situasi, ya. Yang penting memaksimalkan keuntungan pribadi, ya. Kemudian ciri yang keempat berdasarkan DSM-5 ini yang diterbitkan oleh American Psychology Association, ya, APA itu, orang NPD sulit memahami atau peduli pada perasaan dan perspektif orang lain. Dia nggak mau menerima pandangan orang lain, ya. Kalau misalnya berbeda pandangan dengan dirinya, entah dia menjadi musuhnya atau dia tinggalkan, ya. Jadi orang dengan NPD ini sulit memahami atau untuk peduli kepada perasaan dan perspektif orang lain. Jadi tadi kan cirinya adalah lack of empathy. Nggak punya empati orang NPD ini. Ya, nggak punya empati. Ya. Jadi nggak bisa menempatkan dirinya pada orang lain. Ya. Misalnya pasangannya berasal dari keluarga miskin. Ketika lagi ribut diungkap misalnya, kamu kan dari keluarga miskin, saya bawa ke sini misalnya. Tersakit di hati pasangannya misalnya, ya. Jadi lack of empathy, dia nggak ada pikiran bahwa orang lain juga punya perasaan. Seluruh isu di dunia ini adalah tentang dirinya saja, ya. Pokoknya segala berkaitan itu dirinya saja, ya. Orang lain nggak ada, nggak merasakan apa-apa, ya. Nah, baik. Itu terkait dengan ciri-ciri orang dengan NPD, ya. Nah, NPD di dalam rumah tangga, ya. Contoh kejadiannya seperti apa, ya. Misalnya, pertama, memusatkan perhatian pada diri sendiri, menganggap keperluannya selalu lebih penting dibanding keperluan pasangannya atau anak-anaknya. Pokoknya maunya didahulukan saja, ya. Orang NPD ini maunya didahulukan, nggak mau kalau di nomor 2 kan, ya, apalagi nomor 3, ya. Jadi maunya nomor 1, ya. Bahkan terkadang, ya, dia bisa menjadi musuh anaknya kalau anaknya itu merebut perhatian suaminya, misalnya. Ya, itu salah satu karakter atau ciri-ciri NPD di rumah tangga. Ya, ada orang tua yang nggak suka sama anaknya sendiri, misalnya.
ya, ibu kah atau ayah kah, enggak, karena itu menjadikan dirinya misalnya tidak lagi menjadi perhatian, ya. Kemudian kebutuhan berlebihan akan admiration atau pengakuan, selalu ingin dipuji terus oleh pasangannya dan oleh anak-anaknya, bahkan untuk hal-hal yang kecil, ya. Misalnya kalau masak, maunya dipuji, kalau nggak dipuji besok udah nggak masak. Ya. Ditanya, gimana masakannya? Gitu. Kok nggak ada yang komen? Misalnya gitu. Kok nggak ada yang komen? Ya, ya udah kalau gitu besok nggak masak lah. Ya, langsung seperti itu. Itu salah satu indikasi, ya. Salah satu indikasi di rumah itu ada NPD, ada penderita narcissistic personality disorder, ya. Maunya dipuji terus, ya. Beli baju baru ditunjukin, ya. Atau misalnya beli barang baru ditunjukin, tapi bukan sekedar ditunjukin, maunya komen positif, ya, gitu. Dan sekarang NPD juga sudah merasuk ke sosial media, apalagi, ya. Kalau nggak dapat like, nggak dapat jempol tuh, wah, stresnya bukan main, ya. Maunya dapat jempol, jempol pun dihitung, wah baru 10 nih, kemarin dapat 30, gimana tambah 20 lagi nih, ya. Kemudian yang ketiga, kurang empati di rumah tangga, ya, sulit memahami perasaan pasangannya, bahkan cenderung meremehkannya. Suami biasanya, ya, alah kamu perempuan tahu apa, misalnya, ya. Atau misalnya, udah aku kan di sini kepala keluarga, kamu semua ikut saja, ya. Jadi tidak membuka pintu musyawarah di dalam rumah tangga, ya. Jadi ditetapkan sendiri, ya, misalnya. Kemudian kontrol dan dominasi, ya, mengambil alih semua keputusan besar dan kecil dalam keluarga, membatasi otonomi pasangan, ya, dan anak-anak itu cenderung untuk emosionalnya itu tidak berkembang, ya. Kemudian mudah tersinggung dan defensif, menafsirkan kritik pasangan sebagai serangan kepada pribadi. Ya. Jadi kalau pasangannya mengkritik gitu kan, misalnya lagi AC rusak nih, ya, kebetulan mau dibetulin, ya, tapi nggak mau panggil Pak Eko misalnya, mau betulin sendiri, tapi nggak betul-betul. Akhirnya istrinya komen, coba kalau panggil itu kemarin gitu, ya. Wah, kemudian dia merasa itu sebagai serangan. Iyalah, memang aku laki-laki nggak ada guna, misalnya, kayak gitu. Diresponnya begitu misalnya, ya. Itu dia merasa hal itu adalah serangan kepada dirinya, ya. Itu salah satu ciri-ciri dalam rumah tangga itu ada NPD, ya. Yang berikutnya gaslighting. Ini sering, ya, membuat pasangan itu melakukan persepsi atau ingatan mereka, ya. Jadi kayak gitu tadi, misalnya kamu perempuan, ya, nggak tahu apa-apa, udah kamu, ya. Atau misalnya suaminya, ya, udah sering kelupaan tanggal pernikahan, ya. Nah, kemudian ada satu case diungkap, alah, ayah kan memang nggak pernah ingat apa-apa, nggak pernah ingat apa-apa misalnya, ya. Jadi gaslighting kepada pasangannya, ya. Ini salah satu ciri-ciri, ya, adanya NPD, ya. Nah, kira-kira kalau itu dibiarkan terus-menerus, ya, ini berdasarkan catatan dalam buku tersebut, ya. Kalau itu dibiarkan terus-menerus, ya, siapa yang akan menjadi korbannya? Ya. Korbannya yang paling teruk adalah pasangannya, ya. Jadi yang pertama, pasangannya itu akan menghadapi isu kesehatan emosional dan fisikal, ya. Jadi dia akan mengalami kesehatan ini, dia akan merasakan bahwa hilang percaya diri. Kok setiap aku melakukan ini salah, itu salah, ini dibentak, itu dibentak, ya. Sehingga dia hilang percaya diri. Kalau dia perempuan lebih cenderung memang, karena memang dalam
buku tersebut dikatakan 87% laki-laki. Jadi yang suka ngebentak itu ya memang laki-laki kalau dalam rumah tangga berdasarkan statistik itu, ya. Sehingga si istri itu merasakan dia kehilangan percaya diri, ya. Akhirnya mau ngapa-ngapain takut, ya. Sampai-sampai misalnya mau bicara ke orang tua pun takut, ya. Ketakutan yang luar biasa, ya, kepada suaminya. Akhirnya dia merasakan depresi. Jadi yang depresi itu bukan yang punya NPD. Yang depresi itu pasangannya sebetulnya. Yang lama-lama akan jadi sakit mental itu bukan yang NPD-nya, tapi yang pasangannya. Kalau dia suami berarti istrinya, kalau dia istri berarti suaminya. Itu yang akan merasakan penurunan kesehatan emosional atau mentalnya dia. Ya, karena dikit-dikit salah, ya. Kemudian kalau dia perempuan, ada ketergantungan secara emosional dan finansial. Suaminya masak, kamu nggak boleh kerja. Ini contoh di Amerika nih ya. Contohnya yang Amerika, karena memang Amerika yang biasa suami istri bekerja. Ya. Kemudian dalam itu dikatakan ada tekanan ketika si perempuan nggak boleh kerja, sehingga secara finansial dia dependen kepada si laki-laki. Ya. Kemudian kena siksa secara emosional misalnya kalau tidak fisikal, ya. Kemudian dia menjadi dependent, ya. Akhirnya secara emosional juga sudah sakit, ya. Dia nggak bisa kemana-mana, ya. Akhirnya dia terkurung di rumah. Itu lebih mempercepat rusaknya mental si korban. Siapa korbannya? Pasangannya, ya, atau anak-anaknya, bukan dirinya. Dan yang keempat, ya, berdasarkan catatan tersebut, keluarga yang ada NPD biasanya konflik berkepanjangan. Nah, ini kan berhubungan tadi dengan data BPS, ya, perselisihan atau perseteruan yang berkelanjutan. Itu 63% penyebab perceraian selama 5 tahun ya rata-rata di Indonesia. Ya. Jadi akan ada konflik yang berkepanjangan, cekcok hari-hari cekcok, ya. Urusan apa aja, ya. Urusan salah sendal ke masjid aja bisa panjang, ya. Ketukernya maghrib sampai malam qiyamul lail belum habis itu cekcoknya, ya. Karena itu yang seperti itu, ada trigger sedikit terus terjadi, ya. Kemudian bagaimana dengan anak-anak? Nah, ini ya, yang menjadi long term victims-nya sebetulnya adalah anak-anak. Kalau misalnya si orang tua itu tidak bercerai, karena ada yang katakan dia tidak bercerai, maka anak-anak akan belajar secara salah bagaimana berumah tangga. Ya, makanya kebanyakan yang ada NPD itu anak-anaknya kemudian setelah membesar, misalnya kalau dia laki-laki, dia akan kasar pada perempuan karena begitu cara dia belajar dari bapaknya. Oh, begitu cara bapak saya mengontrol ibu saya. Misalnya, apalagi kalau yang nggak tahu tempat, nempeleng istrinya, ya. Ini saya katakan karena banyak case-nya ya. Nempelengnya di depan anak, ya. Kemudian anak nampak. Kemudian nampak ibunya kemudian sujud-sujud. Oh, begitu cara mendidik istri. Tertanam di kepalanya. Nanti setelah menikah, begitulah cara dia. Ya. Begitu cara dia berkeluarga. Ya, karena dia mendapatkan pendidikan itu. Kalau dia kemudian bercerai, misalnya, dia akan menemukan lagi cara yang lain. Ya, oh ternyata, misalnya rumah tangga itu seperti itu. Ya, rusak semua segala macam gitu ya. Kalau tidak diselesaikan secara baik-baik. Ya, ada juga kadang-kadang terjadi anak-anak itu mengalami masalah di dalam perkembangan emosinya. Kenapa? Rupanya anak itu dijadikan teman curhat bapaknya untuk cerita keburukan ibunya. Atau dia jadi tempat curhat ibunya untuk cerita keburukan bapaknya. Ya. Nah, jadi anak itu dewasa sebelum waktunya. Dia menjadi dewasa sebelum waktunya. Anak umur 11 tahun diceritakan keburukan bapaknya. Ya, anak umur 11 tahun dicerita kalau bapaknya cerita keburukan ibunya, ibumu itu wanita nggak ada guna katanya. Ya.
kerjaannya cuma bisa nangis saja. Begitu, akhirnya tertanam di kepala anaknya itu, ya. Dan emosi dia pun kemudian menjadi bermasalah, ya. Jadi kalau ada NPD itu memang jadi korban itu adalah surrounding dia. Kalau dianya memang sudah jadi NPD, ya, sudah mengalami NPD. Yang jadi korbannya adalah surroundingnya, pasangannya atau anak-anaknya biasanya. Dan itu tanpa disadari. Kebanyakan orang NPD itu paling anti pergi ke psikiater karena dia tidak akan pernah merasa punya masalah. Tapi kemudian bukan kemudian jadi tugas kita juga yang bukan psikiater nuding-nuding orang NPD. Ya. Jadi kamu si NPD, dengar tuh ceramah tadi malam. Bukan begitu. Ya. Yang menentukan NPD atau tidak itu adalah psikiater. Ya. Karena tesnya banyak. Salah satunya misalnya CBT, cognitive based terapi. Ya. Itu dicari gitu. Oh, betul. Ya, dia NPD level apa misalnya gitu. Ya. Jadi orang NPD biasanya nggak tahu kalau dia NPD. Ya. Atau dia nggak mau tahu kalau dia NPD. Tapi bukan kemudian orang di luar itu bisa nuding-nuding dia sebagai penderita NPD. Ya, jadi kita di tengah-tengah saja. Ya, kalau memang bisa dibawa untuk ke psikiater silahkan. Ya, baik. Ini ada lagi nih statement daripada DSM-5 tersebut ya dari buku yang Persatuan Psikolog Amerika itu katanya. Individual with narcissistic personality disorder may occasionally display suspiciousness, social withdrawal, or alienation, but this derive primarily from fears of having their imperfection or flaws revealed. Jadi orang ada NPD itu, ya, itu curigaan sama orang lain, curigaan dia, ya. Kemudian seringkali dia menarik diri dari society, dari pergaulan. Ya. Tapi itu bukan karena mereka introvert. Ya. Dikatakan katanya this derive primarily from fears of having the imperfection of flaws revealed. Dia takut kalau NPD-nya itu kebongkar. Nah ini kata mereka nih yang dalam buku itu. Ya. Jadi yang penderita NPD itu kadang-kadang sering dia menarik diri dari misalnya lagi asik-asik, misalnya di grup ribut out ya gitu kan dari grup gitu ya. Kemudian nggak muncul gitu lama gitu ya. Karena apa? Rupanya di grup itu dia sempat burst ya dari grup itu. Tapi karena takut ketahuan, dia keluar. Ya, tiba-tiba keluar. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Gitu ya. Nggak minta maaf, nggak pamitan, nggak apa, ya misalnya. Baik. Itu menurut riset mereka nih, ya, karena risetnya ini ribuan orang, ya. Gitu ya. Baik, itu dari pandangan DSM-5-nya Asosiasi Psikolog di Amerika, ya. Sekarang bagaimana NPD dalam pandangan Islam? Baik. Ya. Tadi kan dikatakan NPD itu ada yang paling utamanya adalah grandiosity atau rasa agung. Dia ngerasa dirinya tinggi, ya. Merasa dirinya itu lebih baik daripada orang lain yang ada di sekitarnya, gitu ya. Kemudian lack of empathy. Dia nggak mau merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ya. Jadi kalau mengkritik itu terus gitu, straightforward mengkritik, nggak memikirkan orang lain. Ya. Kalau ngomong di grup itu bus gitu. Ya. Nggak mikir di grup itu banyak orang misalnya gitu kan. Jadi nggak pikir-pikir aja pokoknya. Yang penting puas hati saya, misalnya gitu ya. Yang penting kalau ngetik tuh puas, kalau memforward berita tuh yang penting puas gitu. Ya, terserah respon orang mau kayak gimana gitu ya. Dalam hal ini ya
Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun sebesar biji zarah atau biji sawi atau sebesar atom lah, ya. Sebesar apapun yang paling kecil daripada itu, ya. Neutron misalnya daripada atom itu, ya. Jadi kalau masih ada rasa kiber atau sombong, merasa dirinya lebih baik daripada makhluk Allah yang lain, ya. Nah, orang itu nggak akan masuk surga, ya. Nah, NPD poin terbesarnya adalah grandiosity, rasa lebih agung daripada orang lain, ya. Kemudian lack of empathy, nggak ada kepedulian dengan orang lain, ya. Nah, ini kalau dalam Islam bertentangan dengan sifat yang memang di encourage, ya, oleh Rasulullah SAW dan Islam dalam hal ini, ya. Dan ketika ditanya, ya Rasulullah, apa maknanya kiber, ya, atau sombong itu, Rasulullah SAW menjelaskan batarul haq wa ghamtun nas, ya. Yang dimaksud kiber itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, itu kiber, ya. Jadi sombong itu maksudnya menolak kebenaran, merendahkan orang lain, itu sombong, ya, kiber itu, ya. Jadi kiber itu tidak kemudian, oh kita kan bukan seperti sombongnya iblis kepada Nabi Adam misalnya gitu, kepada Allah, bukan, ya. Memang bukan, karena level kita juga bukan level yang berdialog dengan Allah, ya. Jadi jangan disamakan sombong yang masuk neraka itu adalah sombong yang seperti iblis gitu. Ya lain, ya, iblis sombong itu ketika mampu melihat surga dan neraka, mampu berdialog dengan malaikat dan Allah, ya mampu melihat Nabi Adam secara langsung. Wajar kalau sombongnya itu level langit gitu. Sombongnya manusia, kata Rasulullah, cukup dengan batarul haqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, itu sombong sudah kategorinya. Merendahkan orang lain dan menolak kebenaran, ya. Nah, jadi sombongnya sombong level manusia, ya, bukan sombong level iblis. Kalau level iblis memang jurusannya straightforward, terus ke neraka gitu, ya. Nah, ini sombongnya sombong level dunia. Dan tetap saja hukumannya sama, ya. Jadi NPD itu tidak sejalan dengan Islam, tentu saja dari sisi kesombongan, ya, dari sisi kesombongan. Kemudian yang kedua daripada empati, Rasulullah SAW bersabda, man la yarham la yurham. Orang yang tidak bisa menyayangi tidak akan disayangi, ya. Jadi yang nggak bisa menyayangi orang lain, dia nggak akan disayangi oleh orang lain, ya. Ada bapak-bapak, ya, kalau sama anak kecil kaku. Ada bapak nih sama anak kecil kaku gitu. Nah, kira-kira anak kecil bakal mengelilingi dia atau enggak? Ya. Enggak akan lah, ya. Karena kaku dia, ya. Walaupun kakunya bukan berarti dia benci, ya, tapi rata-rata orang tua yang kaku dengan anak kecil, memang anak kecil juga takut melihat dia. Otomatis auranya tuh aura menakutkan buat anak kecil, ya. Tapi orang yang ramah dengan anak kecil, banyak senyum, anak kecil pun akan ngerumun tuh, ya, suka sama dia, main sama dia gitu, ya. Jadi man la yarham la yurham, orang yang nggak bisa menyayangi, dia susah untuk disayangi orang, ya. Nah, jadi dalam hal ini, ya, orang NPD itu kan cenderung dingin, ya, dingin dia nggak empati, ya. Kemudian manipulatif atau tidak peduli dengan penderitaan orang lain, ya. Misalnya kejadian saudara-saudara kita di Gaza, ya. Kemudian dia berkomentar di televisi, ya daripada begitu kan mendingan pindah aja, keluar aja dari Gaza, kan aman tuh, selamat gitu, ya.
Jadi dia berbicara bukan berempati kepada orang yang rumahnya sedang diambilin. Orang yang keluarganya dibunuh di depan matanya di dalam rumahnya gitu. Dia bicara dari orang luar, ya, dan bicaranya di TV. Udah pergi aja itu orang-orang Palestina dari Gaza, kan aman tuh, enak gitu ya, selesai urusan semua gitu. Ya iya selesai. Tapi kalau Indonesia dulu semuanya keluar dari Indonesia, gimana kira-kira? Ada nggak Indonesia sekarang? Misalnya, ya. Misalnya dulu ketika 350 tahun dijajah oleh Belanda, terus kata PBB, udah keluar aja orang Indonesia, pindah tuh ke Selandia Baru, masih kosong kan waktu itu Selandia Baru, ya, pindah aja ke sana gitu. Nah, kira-kira cocok nggak ungkapan seperti itu diungkapkan kepada di hadapan misalnya orang-orang yang sedang menghadapi penderitaan penjajahan misalnya, gitu ya. Jadi tidak ada empatinya. Ya, orang yang hati-hati tuh. Memang kadang-kadang di TV itu banyak orang NPD tuh, ya. Banyak orang yang narcissistic personality disorder di TV itu, ya. Sampai-sampai udah nggak ada malunya berantem di TV, teriak-teriakan, ya. Nah, apa istilahnya, tonjok-tonjokan gitu ya. Nah, ya. Kan itu dilihat anaknya, dilihat cucunya kalau yang punya cucu ya. Baik, kemudian ya, kalau dalam konteks rumah tangga misalnya dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah ya. Jadi dan dia menjadikan di antara kamu Allah menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang ya. Jadi dalam rumah tangga itu ada rasa kasih dan sayang, ada empati ya. Istrinya misalnya baru melahirkan, misalnya ya pekerjaan rumah, house chores dia kerjain semua, ya, nyuci semua segala macam gitu ya. Atau misalnya suaminya pulang kerja capek, terus nggak usah ditanya, langsung dipijitin gitu, ya, kayak gitu kan empati, ya, empati. Ya ada anaknya misalnya kesusahan belajar, ya. Nggak dibilang, dulu bapak nggak kayak gitu mah gampang aja, misalnya gitu ya. Tapi diajarin, ya, dikasih tahu bagaimana susahnya segala macam, gitu ya. Jadi dalam keluarga juga ada empati, ya. Tentu saja pasangan yang dengan sifat NPD ini cenderung melanggar pilar-pilar rumah tangga ini. Karena orang NPD kan nggak ada rasa kasih sayang, ya, nggak ada rasa empati. Padahal pilar rumah tangga tadi mawaddah warahmah, ya, itu sangat diperlukan, ya. Kemudian orang NPD itu memerlukan pujian, ya. Nah, kalau dalam Islam berarti pujian versus keikhlasan. Ketika seorang istri itu memasak, dia ingin dipuji suaminya kah atau dia ingin beribadah kepada Allah melalui memasaknya, melalui aktivitas memasaknya, misalnya. Ya, karena nggak dipuji oleh suaminya, besok udah nggak mau masak lagi. Karena dia merasa bahwa aktivitas memasak itu adalah aktivitas untuk suaminya, bukan untuk beribadah kepada Allah melalui aktivitas itu, ya. Sehingga ketika nggak ada pujian, marah, gitu ya. Nah, kemudian sama juga suami kadang-kadang pulang kerja, gitu ya, anaknya ngelendotin, ya, istrinya banyak cakap, tanya-tanya, tiba-tiba, diam kenapa sih? Capek ini baru balik kerja, misalnya gitu. Gitu kan? Jadi pekerjaan itu dia tidak tempatkan sebagai ibadah kepada Allah, ya, mencari nafkah itu, tapi lebih kepada kewajiban suami kepada istri. Jadi lebih kepada memenuhi hak istri, ya. Bukan sebagai misalnya ibadah dia kepada Allah, ya, amal sedekah dia, ya, kepada istrinya, gitu, ya. Tapi lebih kepada aku kan cari duit buat kamu ini, wah, gitu ya, buat kalian misalnya. Ini salah satu di antara ya ciri-ciri itu, ya. Nah, sehingga
tadi dibaca dalam surat-surat Al-Kahfi ayat terakhir, ya. Bagaimana firman Allah itu, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah dia mengerjakan amal soleh, dan ketika mengerjakan amal soleh itu tidak mempersekutukan seorang pun, ya, dalam ibadah itu kepada Tuhannya. Jadi ketika dia beramal soleh, cari uang, bekerja, memang niatnya untuk beribadah kepada Allah. Caranya dengan mencari ma'isyah, beribadah, kemudian menyediakan nafkah kepada keluarga. Tapi tujuan utamanya itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Ya, semua aktivitas kita ini kan beribadah sebetulnya. Ya, hanya bentuknya saja lain-lain. Ya. Nah, sekarang bagaimana menghadapi pasangan dengan NPD? Ya. Sekarang misalnya nih, tapi jangan dulu memvonis ya. Jangan kayaknya dari ciri-ciri yang dijelaskan sama Pak Abdul nih, istri saya NPD nih. Nah, atau misalnya istri bilang, kayaknya bapak NPD nih, bapak nih. Nah, enggak juga ya. Tapi kira-kira begini, ya. Bagaimana menghadapi pasangan NPD? Yang pertama, ya, sabar. Ya, sabar dan tetap berakhlak baik. Ya, sabar tetap berakhlak baik. Dalam Quran surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi, ya. Wala in sabartum lahu khairul lil sabirin, ya. Dan jika kamu memberikan balasan atas perbuatan orang lain kepada kamu, maka balaslah dengan balasan yang sama. Kalau disiksa dengan siksaan yang sama. Jadi kalau suami mukul, pukul lagi, Bu, gitu. Ya. Bukan begitu, ya. Walaupun di sini dikatakan begitu, ya. Kalau seseorang melakukan sesuatu, katakan ngirim makanan, balas dengan makanan, ya. Gitu. Kalau misalnya dia menyiksa, sebenarnya boleh saja disiksa dalam pandangan Islam, tapi maksudnya bukan begitu. Akan tetapi jika kalian bersabar, itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar, ya. Jadi bersabar, ya, dengan kondisi itu, ya. Kemudian yang kedua, menegakkan kebenaran dalam rumah tangga tapi dengan bil hikmah, ya. Kadang-kadang kebenaran itu baru disadari orang dalam suasana tenang. Kalau lagi sama-sama ngotot itu, sama-sama kekeh dengan pendapatnya, ya itu memang susah, ya. Tapi mungkin diam dulu, ya, redakan dulu, ya, duduk dulu, ya, apa-apa dululah gitu ya, yang bisa kemudian membuat tensi itu turun, ya, baru kemudian disampaikan bil hikmah wal mau'izatil hasanah, ya. Jadi dengan cara yang baik, dengan perumpamaan-perumpamaan yang baik, ya. Kadang-kadang menyampaikan sesuatu juga dengan perumpamaan itu bisa lebih nyampe, ya. Niatnya itu bisa lebih sampai. Kemudian yang ketiga, membangun batas untuk melindungi diri dan anak-anak dari kerusakan mental dan spiritual, ya. Kalau memang sudah nggak bisa lagi, ya, dan memang dalam panduan itu juga disebutkan pasangan yang sudah confirm pasangannya itu NPD, kalau suami sama-sama pergi ke psikiater, tiba-tiba memang betul confirm istrinya NPD, atau istri confirm suaminya NPD, ya. Salah satunya adalah memang untuk menyelamatkan mental pasangannya yang sehat dengan anak-anaknya, ya memang berpisah katanya. Kalau di situ, ya. Tapi kalau dalam Islam ya enggak lah. Tapi dalam hal ini, ya, membangun batas. Jadi memang diperlukan ada, oke, kalau udah kayak gini sudah keterlaluan misalnya, sudah enggak bisa. Apalagi kalau sampai mental anak-anaknya ikut-ikutan rusak, ya. Kan kalau orang NPD itu minta maaf, kadang-kadang anak kecil juga ditampar tuh, secara fisikal, ya. Kalau ketika nggak memenuhi kriteria dia, memang secara fisikal kena siksa juga, abuse, ya, physical abuse, ya.
Jadi mesti ditetapkan untuk memelihara mental dan spiritual dirinya dan anak-anaknya, mesti ada batasnya. Kapan atau sampai mana nih batasnya, gitu ya. Karena kadang-kadang perceraian itu memang jalan keluar secara Islami. Kadang-kadang, ya. Jadi bukan kemudian menjadi takut, ya. Oh, kalau perceraian itu kemudian takut, misalnya gimana? Kalau itu memang jalan keluar terbaik, maka mudah-mudahan minta petunjuk kepada Allah, mudah-mudahan itu yang terbaik, ya. Yang terakhir adalah doa dan tawakal, ya, memohon doa kepada Allah agar melembutkan hati pasangannya. Ya, contohnya misalnya Allahumma alaf baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam. Ya Allah, satukanlah hati kami, perbaikilah hubungan di antara kami dan tunjukkanlah kami jalan-jalan menuju keselamatan. Didoain, ya. Suaminya didoain, kalau istri suaminya doain, kalau suami ya istrinya didoain, anak-anaknya mendoakan dan seterusnya. Ya, jadi saling mendoakan di dalam keluarga, ya. Jangan nanti satu keluarga nggak pernah saling mendoakan, ya. Nah, itu tidak juga sesuai. Kalau yang seperti itu sih nggak perlu ada NPD, memang keluarga itu udah rusak. Ya, ketika suami, istri, anak nggak pernah saling mendoakan, ya, itu memang keluarga itu sudah ada tanda-tanda masalah di situ, ya. Walaupun tidak harus ada isu NPD dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab, semoga ada manfaatnya. Bahasan pada kali ini memang lari daripada tafsir, ya, tapi mudah-mudahan bisa ada manfaatnya yang praktikalnya lah, mudah-mudahannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salih wasallam kali terkait NPD waktu. Jadi istilah NPD kan dari ilmu psikologi modern, ya, yang dari barat, yang berdasarkan penelitian dikembangkan kemudian dari sebuah ilmu psikologi modern. Nah, di akhir-akhir Tuan Guru mengkaitkannya dengan Islam, ilmu psikologi tapi dari perspektif Islam. Jadi tanpa kurang nyambung. Padahal dalam Islam sendiri mungkin ada ilmu psikologi Islam. Jadi ciri-ciri yang kita sebut NPD itu dalam ilmu psikologi Islam mungkin ada nama tersendiri. NPD misalnya apa? Jadi apakah memang kalau kita misalnya dalam keluarga ada yang berkomunikasi atau ada ciri menunjang atau mengalami NPD, itu nanti pendekatannya kalau kita mengidentifikasinya itu NPD, mestinya kalau dari psikologi modern ya harus seperti ini. Jadi ada solusinya kalau kita konsultasi ke psikolog. Nah, kalau kita pendekatannya sendiri, Islam ada nih cara mengatasinya, ya. Kita cari-cari sendiri akhirnya, gitu ya. Ya seperti tadi sabar dan lain-lain, sehingga mungkin ya tidak efektif untuk menyembuhkan yang penderita ini, karena dinasehati tidak, pertama metodenya mungkin tidak secara benar, kemudian hanya diberi nasihat, gitu kan? Apa ada mungkin ada keberlanjutan terapi. Jadi mungkin pertanyaannya adalah apakah cara itu memang cara yang tepat untuk mengatasi masalah NPD yang terindikasi NPD di keluarga kita, atau kita langsung saja ke psikolog, kan? Yang memang ahlinya, yang
memang sudah terbukti mereka dengan beberapa kali percobaan gitu kan, sampel-sampel akhirnya disimpulkan bahwa inilah caranya untuk mengatasi secara modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mangga Pak, insyaallah. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik pada apa yang sudah disampaikan ini dikaitkan dengan selama Bapak Rusdi tadi. Jadi yang saya ingin saya kebetulan Bapak mungkin sudah lebih dulu dalam hal itu dibandingkan saya pribadi. Mungkin menurut Bapak apakah ini hipotesa ya? Ini tentang hipotesa dulu. Iya. Apakah ada relevansi Bapak antara perilaku individu dengan kualitas sujud seseorang? Baik, Pak. Terima kasih. Kualitas sujud ya. Wah. Oke. Jadi yang pertama ya, pertanyaannya adalah bagaimana untuk menyembuhkan NPD tadi ya. Oke. Jadi dari awal sudah saya sampaikan bahwa jangankan menyembuhkan, kita ini sebetulnya nggak bisa untuk mengatakan seseorang itu ada NPD atau tidak, kecuali psikiater yang memang dia expert di bidang itu, gitu ya. Nah, dalam hal ini kemudian ya saya pribadi juga sebetulnya pendekatan Islam yang dimaksud ini adalah ya dengan sabar dan lain-lain itu ya, itu memang kalau si penderitanya mau. Masalahnya terkait sesuai dengan tulisan yang ada di DSM-5 itu, penderita NPD itu paling tidak mau pergi ke psikiater ya karena dia memang tidak merasa dirinya ada masalah. Ya, gitu. Jadi terus gimana cara mengidentifikasinya ya? Ya sama-sama pergi ke psikiater supaya bisa diketahui kalau itu ada itikat baik daripada dua orang tersebut, suami istri misalnya. Ya. Kalau yang suaminya ada NPD tapi nggak mau, tetap kekeh nggak mau, atau istrinya tetap kekeh nggak mau, ya berarti kan permasalahan di keluarga itu nggak akan pernah selesai. Ya, mungkin itu yang kemudian menjadi 63% itu, ya penyebab perceraian di Indonesia itu. Ya. Nah, kemudian apakah ini berkaitan langsung Pak ya, karena dengan cara Islamik misalnya gitu, ya. Jadi memang untuk menyembuhkan sakit yang sifatnya mental ya atau psikologikal ini itu harus dimulai dari orangnya langsung, ya, dari si penderitanya. Ketika dia tidak mau untuk diobati, memang akan susah. Ya, di ruqyah juga mau berapa kali di ruqyah pun nggak akan selesai itu, ya karena bukan masalah ada jin atau tidak, ini masalah dia yang tidak mau, ya, untuk menyembuhkan dirinya sendiri, ya, gitu. Jadi jangankan kalau gitu metode Islam nggak efektif, ya jangankan metode Islam, metode konvensional juga nggak akan efektif kalau orangnya nggak mau, gitu, ya. Jadi dia memang mesti dimulai dari dirinya sendiri. Nah, untuk menumbuhkan kesadaran itu si keluarga bisa membantu ya dengan pendekatan macam-macam ya, salah satunya kalau dia muslim ya dengan pendekatan Islamik ya, beri nasihat, kemudian tunjukkan rasa kasih sayang yang lebih dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi memang urusan psikologi ini sebetulnya bukan urusan Islamik atau tidak Islamik ya, hanya saja di sini dikutipkan bahwa secara general ketenangan jiwa itu didapatkan dengan kesabaran ya, kemudian dengan ada rasa kasih sayang sesama ya, yang itu juga bisa diterapkan kalau ada orang NPD. Kalau nggak ada yang NPD gimana? Tidak ada NPD di rumah tapi ada kasih sayang, ada rasa sabar, itu kan lebih bagus gitu ya. Jangan-jangan NPD itu menjadi merajalela karena di rumah juga sudah tidak ada rasa sabar. Suami sering marah, istri sering marah, sering berantem misalnya gitu ya.
anak-anak juga kata-katanya udah nggak bisa dikontrol misalnya gitu. Karena memang masing-masing tidak ada menanamkan kesabaran gitu. Ya. Jadi apakah sabar itu obat untuk NPD? Bisa jadi iya. Ya. Tapi secara general kesabaran, kemudian rahmah, ya mawaddah, rasa cinta dan kasih sayang itu obat segala macam masalah psikologi. Ya, gitu. Jadi kalau kita datang aja ke psikiater anak ya misalnya, nanti orang tuanya itu dipanggil. Setelah anaknya keluar, orang tuanya dipanggil. Nanti tolong tunjukkan, ekspresikan rasa cinta ke anak. Misalnya kalau anaknya ada masalah ya, ekspresikan rasa cinta, ya, ekspresikan rasa sayang ke anak. Gitu. Jadi anaknya nggak tahu orang tuanya yang dipanggil sama psikiater itu, gitu. Supaya anak itu merasakan ada apa namanya dia itu tidak sendirian, gitu. Jadi maksudnya apa namanya? Memang psikologi Islami secara disiplin belum ada, ya. Walaupun ada di IAIM misalnya, tapi tetap mereka tidak menggunakan Islamic Psychology. Tetap Department of Psychology cuma ada mempelajari buku-buku tertentu, misalnya buku Ibnu Sina tentang manusia, ya, tentang apa namanya akal manusia, buku Ibnu Sina. Jadi 1-2 modul dipelajari. Tetapi disiplin secara utuh namanya Islamic Psychology memang belum ada sampai sekarang. Artinya memang perkembangan ilmu ini memang secara signifikan terjadi di Barat. Ya, psikologi Barat. Walaupun fondasinya mungkin sudah dimulai ketika masa Ibnu Sina, ketika menulis itu, ya, menulis buku-buku tentang manusia kan, saraf, kemudian otak, kemudian ruh manusia segala macam, ya jiwa dan lain-lain. Gitu. Jadi ya memang diakui bahwa secara psikologi Islami apakah sudah ada obatnya ya. Obatnya nggak ada, bahkan psikologi konvensional juga nggak ada obatnya Pak Rusdi kalau masalah beginian. Setiap orang punya masalah mental yang dikasih adalah obat penenang. Nggak ada obat NPD, obat OCPD itu nggak ada. Tapi yang dikasih adalah obat penenang supaya dia pikirannya tenang. Gitu. Ya, jadi secara spesifik memang nggak ada obatnya. Ya. Tapi yang dikasih adalah obat-obat penenang jiwa saja. Kemudian surroundingnya disuruh untuk mengekspresikan rasa cinta dan seterusnya. Ya. Nah, apakah kemudian itu berhubungan dengan kualitas sujud? Ya, berarti mungkin maksudnya kualitas ibadah ya Pak ya? Ya, kualitas ibadah. Kalau itu saya sepakat sekali sebetulnya. Ya, karena kedekatan manusia dengan Allah itu bisa merubah pola pikir seseorang, gitu ya. Walaupun tidak menjamin, ya makanya ada ungkapan dari Rasulullah itu, ungkapan nenek-nenek yang kalau malam merajut baju gitu ya, kalau siang hari dikoyak-koyak. Ibaratnya kalau malam orang itu qiyamul lail, siang hari itu kerjaannya tetangga itu nggak aman dari lidahnya misalnya, ya habis semua satu zanjabil difitnahnya sama dia misalnya gitu, ya diomongin satu persatu itu orang itu, ya Allah. Jadi orang itu nggak aman dari lidahnya. Tapi kalau zanjabil hadir, qiyamul lail nggak pernah lepas, gitu ya. Tapi kalau mengumpat orang, wah paling depan misalnya gitu. Nah itu berhati-hati juga. Tapi memang saya sepakat, biasanya orang-orang seperti itu ya berarti kualitas ibadah. Mungkin secara zohirnya mendirikan, tapi secara batinnya mungkin wallahu a'lam, ya. Sehingga kalau saya yakinlah ada relevansi antara kualitas ibadah seseorang ya dengan ya hubungan dia dengan ya hablum minan nas dan hablum minallah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian dan menjawabnya. Saya yakin jawabannya nggak akan bisa memuaskan ya, karena memang kalau dapat datang psikiater ya yang betulan datang ke sini menjelaskan tentang NPD ya. Tapi sepanjang saya belajar, karena kebetulan dosen saya juga adalah psikiater dapat license di Malaysia ya. Jadi memang beliau mengatakan tidak ada obat khusus untuk penyakit-penyakit mental itu, nggak ada. Yang ada obat penenang jiwa saja. Nanti setelah itu ada apa istilahnya tuh terapi. Ya, ada CBT, Cognitive Based Therapy. Jadi kalau di film-film tuh ada kan yang macam duduk-duduk cerita masalah dia semua. Nah, kurang lebih seperti itu. Diungkap semua
sampai ketahuan apa trauma yang menyebabkan dia jadi seperti itu. Biasanya ada traumanya tuh, ya. Apakah NPD disebabkan oleh trauma juga? Iya, ya. Jadi dalam DSM-5 juga disebutkan, mungkin ketika kecil dia mengalami satu trauma yang menyebabkan dia menjadi NPD ketika remaja sampai dewasa, ya. Ada penyebabnya juga, ya. Wallahu a'lam bishawab. Dengan sempena hari ulang tahun pernikahan ya, tadi ya. Hari ulang tahun pernikahan Pak Haji Ahmad Rodi dan Ibu Hajah, ya. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan senantiasa kepada pasangan tersebut dan juga kepada kita semuanya insyaallah. Jadi kalau doanya jangan cuma satu, buat semua juga ya Pak Haji ya. Jadi mudah-mudahan kita semua, wabil khusus ya keluarga Pak Haji Ahmad Rodi selalu dilimpahi sakinah, ketenangan, mawadah, ya, warahmah, rasa cinta dan kasih sayang di antara sesama, ya, dan mudah-mudahan juga dikaruniai zuriat yang soleh, solehah, insyaallah, yang menyejukkan mata kedua orang tuanya, insyaallah, dan untuk kita juga semuanya, ya. Kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa likulli shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ulama'ina wa masyayikhina. Allahumma albishum libasan sihatin wal afiyah. Allahumma ighfir lana khati'atina wa jahlana wa israfana fi amrina. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddimu antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba rasulik wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka an-naf'a wat taqwa wal afafa wal ghina. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.